Baiklah, selamat sore Bapak Ibu. Selamat datang kembali dalam sesi pelatihan kita. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Selamat sore. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baiklah, sudah siap mengikuti. Kabar baik, Pak. Oke, Pak Suwardi. Baik, Pak. Sudah siap mengikuti kegiatan ya? Insya Allah, Pak, siap. Oke, baiklah. Jadi topik kita hari ini ya, Pak Suwardi, Pak Harto, topik kita hari ini yaitu tentang alur tujuan pembelajaran. Jadi adapun tujuan dari pelatihan di sesi ini yaitu peserta mengetahui aspek tujuan pembelajaran, kemudian mengetahui manfaat alur tujuan pembelajaran, mampu menyusun tujuan pembelajaran, dan mampu menyusun alur tujuan pembelajaran. Di mana kegiatan pelatihan kita pada sesi ini ada diskusi klasikal, kemudian diskusi kelompok, kemudian nanti presentasi per kelompok, kemudian ada tanya jawab terhadap presentasi yang dilakukan. Oke, untuk itu Bapak Ibu bisa lihat di slide ini. Saya akan tampilkan. Oke, sudah bergeser Pak Bu? Sudah, Pak. Oke, jadi ini yang kita akan bahas. Sebelum kita menuju ke materi inti, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan ini. Menurut Bapak Ibu, tujuan pembelajaran itu apa? Siapa yang mau menyampaikan? Iya, Pak. Ya, Pak Suwardi. Iya, Pak. Tujuan pembelajaran ya? Ya, tujuan pembelajaran iya. itu apa? Iya, iya, Pak. Jadi tentu pembelajaran itu mempunyai suatu tujuan. Ya. Jadi tujuan pembelajaran itu apa? Yaitu merupakan suatu target akhir daripada pembelajaran yang akan dicapai. Dan dalam suatu proses pembelajaran. Dalam suatu proses pembelajaran, di penghujung itu ada target akhir. Itulah yang dinamakan tujuan pembelajaran. Begitu kira-kira, Pak? Oke, luar biasa Pak Suwardi. Gimana, ada tanggapan lain dari Bapak Ibu? Tujuan pembelajaran. Jadi menurut Pak Suwardi, tujuan pembelajaran itu merupakan suatu target akhir dari proses pembelajaran itu sendiri. Jadi kita punya rambu-rambu dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian di kurikulum K13 biasanya Bapak Ibu bagaimana menyusun tujuan pembelajaran itu? Ayo, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya mungkin Pak Putu ya. Oke, Bu Emil, silakan Bu. Ya. Seingat saya Pak ya, karena kita masih K13 sekarang Pak ya. Ya. Yang setahu saya kalau tujuan pembelajaran itu disusun berdasarkan KI atau kompetensi inti dan juga kompetensi dasar atau KOP. Oke. Jadi menurut Bu Emil di K13 itu tujuan pembelajaran disusun dari berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar ya. Oke, itu bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk menyusun tujuan pembelajaran. Kemudian di kurikulum sekolah penggerak ini juga ya kita bisa bilang mirip-mirip lah. Tapi dalam kurikulum yang baru ini KIKD itu kita sebut sekarang sebagai capaian pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu disusun berdasarkan capaian pembelajaran ya, seperti yang pada sesi sebelumnya yang kita bahas. Oke, pertanyaan berikutnya, apa saja aspek dari tujuan pembelajaran itu? Jadi tujuan pembelajaran itu disusun ada aspek-aspek yang membentuknya, apa saja? Oke, siapa yang bisa memberikan pendapat? Mungkin Pak Harto.
kalau sejauh yang saya pahami ya, aspek tujuan pembelajaran itu dia harus mencakup beberapa unsur yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah biasanya ya. Di situ ada tujuan yang apa istilahnya, tujuan umum, tujuan khusus gitu mungkin Pak ya. Oh ya, jadi dari Pak Harto bahwa aspek tujuan pembelajaran itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan dalam sebuah tujuan. Saya. Ya, Bu Emil lagi. Kalau seingat saya tujuan yang dikatakan Pak Harto tadi ya, itu ada di kurikulum lama ya Pak Harto ya. Setahu saya yang namanya tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Karena saya masih mengalami itu. Kelihatan tuanya ya. Ingat. Iya benar Bu. Kalau saya dari penjelasan dari fasilitator kemarin sih seingat saya ya Pak Putu ya. Iya. Saya nggak tahu apa benar atau salah. Itu ada 3 aspek ya. Kalau saya nggak salah itu ada kompetensi, konten, dan juga variasi. Cuma saya kurang tahu penjelasan lebih lanjutnya, mungkin nanti Bapak sebagai fasilitator bisa menjelaskan atau mengelaborasi ya. Oke. Kita bisa menjelaskan. Oke, silakan Pak Joni, Pak Suwardi, Joni di namanya. Iya, sama aja. Iya. Ya, jadi aspek-aspek tujuan pembelajaran apa yang dikatakan Pak Harto tadi itu memang apa adanya seperti itu. Jadi sama ini dengan kurikulum yang lama, tapi di sini lebih mengutamakan. Nah, itu ada kompetensi. Yaitu kompetensi ini kan ada yang dimiliki oleh anak, kemampuan yang dimiliki oleh anak ya di dalam pembelajaran ini. Nah, dalam hal ini tentunya kita melakukan suatu diagnosis untuk mengetahui kompetensi anak ini ya. Belum lanjut kepada konten daripada pembelajaran itu sendiri. Jadi di dalam konten ini adalah kita berikan pembelajaran suatu pengetahuan atau memberikan konsep kepada anak didik kita di dalam pembelajaran. Jadi ya bersama ya kita pertama mengetahui entry behavior anak. Setelah kita mengetahui behavior anak, kompetensi anak, kita masuk pada konten pembelajaran yang akan kita berikan di dalam proses KBM. Habis itu yang variasi. Nah, di dalam variasi ini adalah kita mencoba anak untuk mempresentasikan daripada kemampuan berpikir yang dimiliki anak-anak kita. Begitu kira-kira. Walah, ini luar biasa Pak Suwardi. Baca modul ya ini Pak. Sudah dibaca modulnya ini, belajar ini. Iya, ini. Oke, semangatnya luar biasa. Yang semangat. Iya. Oke, bagus. Semangatnya bisa mempengaruhi kami Pak Suwardi. Terima kasih penjelasannya, itu sangat luar biasa bahwa aspek. Mudah-mudahan. Gimana Pak? Aspek tujuan pembelajaran mudah-mudahan itu. Begitu. Jadi aspek tujuan pembelajaran itu menyangkut ada kompetensi atau kemampuan siswa, kemudian ada konten atau materi yang dipelajari dalam kegiatan pembelajaran itu, kemudian ada variasi atau yang disebutkan oleh Pak Suwardi tadi bahwa variasi itu adalah tingkatan berpikir peserta didik yang harus dicapai dalam pembelajaran. Oke, sangat menginspirasi Pak Suwardi. Kita lanjutkan kalau begitu. Ya, bisa muncul Bapak Ibu? Sudah muncul? Muncul Pak. Oke, di sini saya beri satu tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu mengungkapkan ide dengan kata-kata sendiri
melalui tulisan terkait teks narasi. Oke, jadi dari tujuan pembelajaran ini kira-kira yang termasuk kompetensi yang mana menurut Bapak Ibu, kemudian yang merupakan konten yang mana dan yang merupakan variasi yang mana. Silakan yang mau memberikan pendapatnya, monggo Bapak Ibu. Peserta didik mampu. Saya Ya Bu Emil. boleh berpendapat ya Pak ya. Silakan monggo Bu. Cuma saya nggak tahu ini salah atau betul ini Pak Fasilitator, Pak Putu. Ya kita Kita coba dulu ya Pak ya. Ya silakan Ibu. Kalau menurut saya di kolom kompetensi peserta didik mampu mengungkapkan ide dengan kata-kata sendiri melalui tulisan terkait teks narasi. Itu kompetensi isinya adalah siswa bisa bercerita mungkin Pak ya. Oke, siswa bisa bercerita kompetensinya. Ya kalau menceritakan kembali enggak ya? Ya kira-kira mereka bisa memberikan apa isi daripada menceritakan kembali Pak ya. Maksud saya seperti mengungkapkan kembali. Iya, misalkan mereka baca teks narasi ya Pak ya. Nah mereka bisa memberikan informasi apa sih isi daripada teks narasi tersebut gitu. Oke. Ya, bisa. Kalau menurut saya. Kemudian kalau untuk konten, ya, kalau untuk konten mungkin teksnya sendiri atau Pak ya? Teks narasi tersebut sendiri. Oke, konten itu kan materi pembelajaran. Jadi menurut Ibu adalah teks narasi itu ya. Teks narasi itu. Oke, bisa dimengerti, bisa saya. Itu sih menurut saya Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa Ibu. Kemudian untuk variasi itu tadi menurut Pak Suwardi adalah tingkatan berpikir peserta didik. Yang mana dalam tujuan pembelajaran ini termasuk dalam variasi. Pak Dedi, selamat datang, bisa memberikan pendapatnya. Atau Pak Harta, ya Pak Suwardi, kayaknya mau menyampaikan sesuatu ini. Ya. Baik, baik. Selamat datang Pak Dedi. Dedi Muhammad Dedi ini dari Urut 2. Sibuk. Iya. Monggo Pak Suwardi, ada yang disampaikan? Dalam variasi. Terkait ini? Oh, belum. Oh, belum. Oke, kalau begitu. Salam aja itu sama Pak Dedi tadi. Oke, jadi kompetensi itu kan tadi bahwa kompetensi itu adalah kemampuan peserta didik. Jadi kita bisa lihat di sini dalam pembelajaran siswa mampu mengungkapkan ide dalam bentuk tulisan. Jadi kompetensinya adalah mengungkapkan ide, mampu mengungkapkan ide. Di sini nih mampu mengungkapkan ide dalam bentuk tulisan, berarti dia menulis karangan. Itu kemampuan atau kompetensi. Kemudian konten tadi benar sekali bahwa yang menjadi konten adalah teks naratif itu sendiri. Kemudian untuk variasi tingkatan berpikir peserta didik di sini adalah diungkapkan dengan kata-kata sendiri. Jadi peserta didik akan memiliki tingkat berpikir kreatif dengan kata-kata sendiri itu, kata-kata sendiri mereka. Oke, baiklah Bapak Ibu, dari sampai di sini saya kira pemahaman Bapak Ibu tentang alur tujuan pembelajaran sudah sangat baik. Bisa kita lanjutkan ke
tahap berikutnya. Ya. Bisa, Pak. Oke. Ini adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang saya ambil dari fase F dengan elemen menyimak dan berbicara. Coba Bapak Ibu susun sebuah tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran ini. Mungkin saya bisa kasih waktu 5 menit, nanti Bapak Ibu kalau sudah selesai bisa menyampaikan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu susun dari capaian pembelajaran yang saya tampilkan ini. Silakan Bapak Ibu. Ya Pak. Siap Pak. Akuin. Ya Pak Suardi gimana? Halo. Ya. Iya. Jadi apa yang saya tangkap di situ ya salah satunya misalnya adalah peserta didik mampu merespon pertanyaan terbuka yaitu dengan menggunakan bahasa Inggris sederhana. Jadi peserta didik bisa merespon dan mampu ya untuk menggunakan bahasa Inggris sederhana secara terbuka. Itu Pak. Peserta didik mampu merespon pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka. Dengan menggunakan bahasa Inggris. Dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke. Bagus sekali. Tujuan pembelajarannya. Jadi peserta didik menurut Pak Suardi, beliau mengambil salah satu tujuan pembelajaran dari CP ini, peserta didik mampu merespon pertanyaan terbuka dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, begitu ya Pak ya. Bagaimana Bapak Ibu, ada tanggapan terhadap apa yang disampaikan Pak Suardi tentang tujuan pembelajaran itu? Peserta didik mampu merespon pertanyaan terbuka dengan menggunakan bahasa Inggris. Apakah sudah mencakup 3 aspek dalam tujuan pembelajaran? Apa yang disampaikan Pak Suardi? Silakan Bapak Ibu. Ayo Pak Dedi. Tentunya apa yang dilakukan Pak Suwin? Gimana Pak Suardi? Ya? Iya. Tentunya dengan peserta didik mampu merespon dengan bahasa Inggris, ini artinya potensi anak itu bisa masuk, ya. Dan anak bisa mengembangkan, mampu mengeksploitasi apa yang dia dapat untuk merespon daripada pertanyaan yang diberikan oleh guru. Itu variasi dari dia. Bilang Pak. Oke Pak Suardi. Nah, mungkin bisa ditambah ya di variasi tadi ya. Setelah didik mampu merespon pertanyaan terbuka ya dengan menggunakan istilah atau kata-kata sendiri ya, memakai bahasa Inggris. Oke, sebagai variasi ya Pak, aspek variasinya ya. Iya. Oke. Iya, betul. Oke, pemahaman Pak Suardi sangat baik sekali terhadap bagaimana aspek tujuan pembelajaran itu dimasukkan ke dalam penyusunan tujuan pembelajaran dari CP yang diambil. Oke, baiklah Bapak Ibu, kayaknya ini Pak Dedi, kayaknya ini waktu sudah menunjukkan kita harus menutup sesi ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin nanti ada tugas asinkronus yang saya berikan kepada Bapak Ibu terkait bagaimana penyusunan alur tujuan pembelajaran. Untuk itu saya akhiri sampai di sini sesi ini, sesi tentang alur tujuan pembelajaran. Terima kasih, saya ucapkan kembali dan selamat sore.
Selamat sore. Selamat sore Pak, terima kasih juga Pak. Kami mau bantuannya terus ini Pak. Ya, sama-sama.